بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صفة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Setahun gak ketemu kita ya. Terakhir ketemu bulan November 2025, ketemu lagi Januari, Masya Allah, 2026. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya ikhwatul iman, kembali di sore hari yang barakah ini, di waktu yang Masya Allah, Allah turunkan hujan yang begitu deras. Seperti yang sudah disampaikan, hujan ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang hendaknya tentu saja kita syukuri. Dan dia adalah satu keadaan di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menurunkan hujan, jangan kita hardik, jangan kita caci maki hujan tersebut, tapi gunakan peluang itu untuk senantiasa meminta kepada Allah. Jadikan hujan ini sebagai rahmat, jadikan hujan ini sebagai kemanfaatan yang Allah berikan, dan minta hadirkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabi Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah ta'ala. Ikhwatal iman hafizakumullah, kajian kita pada sore hari ini seperti yang disampaikan tadi adalah berkaitan dengan balasan bagi orang-orang yang durhaka di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Ayat yang akan kita tadabburi adalah surah An-Naba, dimulai dari ayat ke-17 sampai ke-30 insyaallah ta'ala. Kalau ada waktu yang masih memungkinkan, kita akan lanjutkan sampai akhir biidznillah ta'ala. Qatal iman hafizakumullah, surah An-Naba ini adalah surah yang menjelaskan tentang berita yang besar, berita yang agung. Para ulama berbeda pendapat tentang berita agung apa yang dimaksud di dalam surah ini. Ada yang menyatakan An-Naba al-Azim, maknanya di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka bertanya, amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Hal apa yang mereka saling pertanyakan? Maka kata para ulama, An-Naba yang mereka pertanyakan adalah tentang Al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa An-Naba di sini maknanya adalah nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya-tanya tentang kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, mereka bertanya, Quran itu benar
atau tidak merupakan wahyu. Yang kedua, mereka bertanya apakah benar Muhammad itu utusan Allah atau bukan. Dan yang ketiga, dan ini yang dipilih oleh jumhur ulama seperti yang dinukilkan oleh Imam At-Tabari, bahwasanya an-naba al-azim yang dimaksud dalam surah ini tidak lain adalah tentang yaumul qiyamah, tentang adanya hari kiamat. Benar atau tidak hari kiamat itu ada? Dan kita tahu ikhwatal iman, surah An-Naba ini merupakan surah yang sifatnya makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat di mana Nabi masih mendakwahi kaum musyrikin, yang notabene orang-orang musyrikin Makkah itu di antara yang mereka ingkari adalah tentang adanya hari kiamat. Mereka percaya Allah itu ada. Mereka mengimani bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi masuk juga di dalam pembahasan ini adalah mereka yang beriman namun tidak melakukan amal saleh. Mereka mengaku beriman tapi tidak mau mendirikan salat. Mereka mengaku beriman tapi ketika Allah memerintahkan menunaikan zakat, mereka tidak mau menjalankannya. Mereka mengaku beriman tapi
tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kedatangan hari kiamat itu, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara pasti kapan datangnya. Bahkan ikhwatul iman, beriman akan adanya hari akhir itu adalah bagian dari keimanan terhadap sebuah perkara yang gaib. Kita kan nggak pernah tahu ya, kapan hari kiamat itu akan terjadi, akan datang. Ada yang tahu di sini? Dengan seluruh apa yang dilakukan oleh manusia, ada ramalan-ramalan. Dulu katanya 2012 ya. Sekarang sudah 2000 berapa ini? 26. Sudah terjadi atau? Kenapa? Banyak ramalan-ramalan itu yang meleset karena yang mengetahui tepatnya kapan hari kiamat itu akan terjadi hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, seorang nabi pilihan Allah saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jangankan seorang nabi yang berasal dari kalangan manusia, Jibril alaihi salam yang kedudukannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengetahui secara tepat kapan terjadinya hari kiamat. Yang mengetahuinya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah kita sampaikan di saat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia yang berpakaian putih, rambutnya hitam tersisir rapi, lalu bertanya perkara-perkara yang penting dalam agama ini. Bertanya tentang apa itu Islam, maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya apa itu iman, kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang ihsan, kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian Jibril bertanya, "Mata sa'at fa akhbirni," maka kabarkanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il." Baik yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Termasuk Jibril juga tidak mengetahui. Yang mengetahuinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyebutkan sesuatu yang tidak diketahui kepastiannya kapan datangnya itu adalah satu waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengimani bahwa hari itu kelak pasti akan datang. Rasulullah hanya menyebutkan hari kiamat itu akan datang di hari Jumat. Makanya hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Di antaranya di hari itu Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu bumi juga diciptakan oleh Allah. Dan di hari itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan satu hari yang menghancurkan alam semesta ini, yang kemudian kita kenal dengan hari kiamat. Tapi kapan Jumat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui. Apakah besok? Jangan dulu ya. Belum banyak beramal. Tapi Allah alam, tidak ada yang mengetahui. Apakah pekan depan? Apakah Jumat bulan depan? Allah alam. Yang jelas dia akan terjadi di hari Al-Jumu'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Yaumul Fasl, hari keputusan, hari pembeda. Al-Fasl itu artinya juga adalah pembeda. Dan Yaumul Fasl ini adalah ismun min asma'i Yaumil Qiyamah. Dia adalah satu di antara banyaknya nama-nama sebutan-sebutan dari hari kiamat. Dan dalam bahasa Arab yang iman,
Sesuatu yang memiliki banyak sebutan menunjukkan tentang besarnya, agungnya hal tersebut. Di contohnya dalam bahasa Arab itu, di antara sesuatu yang memiliki penyebutan yang banyak itu adalah asad, ya. Singa itu penyebutannya banyak, lebih dari 15, ya, kata yang kemudian memiliki satu penjelasan tentang sebutan kata dari singa itu sendiri. Dia disebut dengan Yaumul Qiyamah. Kenapa disebut dengan Yaumul Qiyamah? Karena di hari itu manusia akan berdiri dalam waktu yang sangat lama. Diambil dari kata qama yaqumu qiyaman wa qiyamatan. Disebut dengan hari kiamat karena di hari itu manusia akan berdiri dalam waktu yang sangat lama. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia itu akan berdiri menunggu kedatangan Rabb alam semesta, pemilik alam semesta. Maka ikhwatal iman rahmatullah disebut juga sebagai Yaumul Fasl kata para ulama. Kenapa? Karena salah satu nama hari kiamat adalah hari pembeda, Yaumul Fasl. Di hari itu Allah akan membedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia terkadang itu samar-samar, Pak, selama tampilannya itu sama-sama pakai peci, ada jenggotnya sedikit, wah ini orang beriman. Padahal kita tidak tahu dalam hatinya seperti apa. Apakah itu hanya pemanis dari tampilan saja, ataukah benar-benar tampilan itu mencerminkan keimanan? Tapi di hari itu, Yaumul Fasl, Allah menyebutnya dengan Yaumul Fasl karena Allah akan membedakan di hari itu mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Orang yang beriman dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat meskipun sama-sama beriman, tapi ada orang yang beriman dengan ketaatan yang seadanya, ada orang yang beriman dengan melakukan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membedakannya di hari itu. Allah membedakan. Ada orang yang rajin salat dengan orang yang malas salat, akan berbeda di hari itu. Allah akan membedakan mana orang-orang yang beriman yang senantiasa dia jujur dalam keimanannya dan orang-orang yang hanya menjadikan imannya itu sebagai pengakuan saja. Allah juga akan membedakan di hari itu antara penghuni surga dan juga penghuni neraka. Maka hari itu disebut juga dengan Yaumul Fasl. Hari Allah Subhanahu wa taala membedakan, hari keputusan di mana Allah membedakan antara nasib satu orang dan nasib orang yang lain. Oleh karenanya Allah, kata para ulama, di hari itu yang akan membedakan manusia bukan dari titelnya. Oh, ini lulusan SD, ini lulusan SMP, ini SMA, ini S1, ini S2, ini S3, ini titelnya profesor. Dibedakanlah. Allah tidak sekali-kali memandang pada apa yang menjadi sesuatu yang dibanggakan ketika di dunia, kecuali keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di hari itu orang dibedakan berdasarkan jabatannya. Jika di perusahaan mungkin dibedakan, ya, tempat kerjanya, ruangannya. Ada yang levelnya pekerja, ada yang manajer, ada yang supervisor, ada yang begini dan begitu sampai tingkat direktur. Tentu ada pembeda-pembedaan. Tapi di hari kiamat semuanya tidak menjadi pembeda kecuali keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menjelaskan di hari tersebut tidak ada bedanya antara orang kaya dan orang miskin, pejabat dan rakyat biasa. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakannya apa tadi? Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keimanan ikhwatul iman? Karena keimanan inilah yang menjadi syarat utama seseorang masuk ke dalam surga Allah. Baru setelah itu mereka akan dibagi berdasarkan ketakwaannya. Yang disebutkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi syarat utama, tiket utama masuk ke dalam surga itu harus beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah? La tadkhuluna al-jannah
jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sampai kalian beriman. Apa maknanya? Sebaik apapun seseorang di dunia, kalau kebaikan itu tidak dilandasi dengan keimanan, maka kebaikan itu tidak bermanfaat baginya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kemanfaatan dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman ketika dia di dunia? Ada. Dan ini bagian dari balasan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuknya, tapi berlaku hanya di mana? Di dunia saja. Ada orang, mohon maaf saya sebutkan saja, tidak beriman tapi tutur katanya baik. Ada orang yang tidak beriman tapi gemar berbagi, memberi, gitu ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap apa yang dia lakukan? Lah, Allah itu syakur, maha berterima kasih kepada apa yang dilakukan oleh hamba. Tapi bagi mereka yang beriman, yang tidak beriman, Allah memberikan balasannya itu hanya di dunia saja. Dengan kebaikan itu, Allah mungkin memberikan kesehatan, Allah memberikan rezeki yang banyak bagi, Allah menjadikan dia diterima di tengah-tengah komunitasnya. Ini bagian dari kebaikan yang Allah berikan. Tetapi ketika dia sampai di akhirat Allah, seluruh kebaikan yang dia lakukan tanpa dilandasi dengan keimanan tidak berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, ini syarat utama masuk dalam surga. Beriman, barulah ketakwaan ini yang akan menjadikan seseorang berada di posisi yang mana. Tingkat amal saleh yang dia lakukan, tingkat ketaatan yang dia hadirkan kepada Allah, inilah yang akan menjadikan dia berada di tingkat mana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia taat, semakin dia patuh, semakin dia bertakwa. Apa makna takwa itu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hal ini dia lakukan, semakin menjadikan dia menempati tingkatan surga yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu namanya surganya apa? Al-Firdaus, Jannatul Firdaus al-A'la. Ma'an nabiyyin, di mana Allah menempatkan manusia-manusia terbaik di sana, yaitu para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin. Dan tentu saja kita berharap Allah juga memasukkan kita di sana. Itulah mengapa kata Rasulullah, kalau kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu Firdausil A'la. Kalau minta surga, mintanya yang paling tinggi. Tapi ya dibarengin dengan usaha untuk kita bisa sampai ke sana. Sambil minta Jannatul Firdaus, kita perbaiki salat kita perbaiki muamalah kita perbaiki ibadah kita dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasl, hari keputusan, adalah satu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaksud? Hari kiamat. Hari kiamat itu ditandai dengan ditiupkannya sangkakala. Jadi malaikat Israfil adalah malaikat yang telah Allah perintahkan untuk meniupkan sangkakala. Nufikha fihi as-sur. As-sur itu adalah sangkakala yang terbuat, kata para ulama, dari al-qarn, dari tanduk. Kalau kemudian kita dekatkan maknanya dari apa yang dikenal oleh manusia pada prakteknya. Tapi as-sur yang sebenarnya seperti apa? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Di hari di mana kiamat itu terjadi dan terlaksana adalah hari di mana Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala. Yauma yunfakhu fis-sur, hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, fatatuna afwaja, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, kata Allah Subhanahu wa taala. Datang berkelompok-kelompok sesuai dengan amal yang dilakukan. Kata para ulama, ketika manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bangkit dalam keadaan kebingungan.
maka secara otomatis mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke padang mahsyar itu sesuai dengan kelompok. Yang beriman dengan orang yang beriman. Dalam kelompok orang beriman ada yang rajin salat, mereka berkumpul dengan ahli salat. Mereka yang kemudian taat kepada Allah, berjuang di jalan Allah, mereka akan datang sesuai dengan kelompok. Begitu juga dengan orang-orang kafir. Mereka akan datang dengan kelompoknya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang kafir itu ada yang zalim, ada yang penzina, ada yang begini dan begitu, maka mereka akan datang berkelompok-kelompok. Maka kata para ulama, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ini menunjukkan bahwa ditiupkannya sangkakala itu terjadi sebanyak 2 kali. Pada kali yang pertama Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh alam semesta ini. Seperti yang pernah kita bahas dalam tafsir ayat-ayat pendek di dalam juz 6 itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gunung-gunung, ya. Allah kemudian menjadikan air itu meluap dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu dipotong-potong, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan matahari dan juga rembulan itu menjadi hancur, bahkan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tiupan yang pertama itu seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa makhluk yang Allah izinkan. Subhanallah, di antara makhluk yang terakhir itu akan mati adalah malakul maut itu sendiri, karena tugasnya adalah mencabut nyawa. Dan nanti kemudian terakhir dialah yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wa nufikha fis sur, maka seluruh yang hidup di langit itu dan di bumi akan meninggal atau mati kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ketika tiupan sangkakala ini ditiup oleh malaikat Israfil, maka kata Allah seluruh yang hidup di langit dan di bumi. Jadi bukan yang di bumi saja yang mati, tapi seluruh yang hidup di langit dan di bumi itu akan meninggal atau mati kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Illa man syaa Allah. Kemudian setelah mati seluruh manusia itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan kembali malaikat Israfil untuk meniup dengan tiupan yang kedua. Dan ini Allah ceritakan dalam surah Az-Zumar ayat 68 itu. Apa kata Allah? "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiupkan dengan tiupan yang kedua dan tiba-tiba manusia seluruhnya bangkit. Ini menunjukkan ikhwatal iman bahwa nanti ketika hari itu datang ikhwatal iman semua manusia itu dalam keadaan ketakutan. Bayangkan dengan apa yang terjadi saat ini saja, kita saksikan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, ya, terjadi longsor, banjir bandang. Itu sesuatu yang kita bayangkan saja membuat bulu kita merinding begitu, ya. Orang lagi tidur tiba-tiba ada air bah menyambut. Subhanallah. Tapi ini terjadinya lokal ikhwatal iman, di satu tempat, di satu daerah saja. Namun ketika hari kiamat itu terjadi, dia terjadi di seluruh alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, khususnya di bumi, tempat di mana manusia itu tinggal. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, maka terjadilah al-ahwal, kejadian-kejadian yang begitu dahsyat yang sudah kita sampaikan tadi. Maka dalam riwayat ikhwatal iman disebutkan bahwa jarak antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua itu adalah sebanyak 40. Hanya saja 40 ini para ulama tidak berani ada yang menspesifikkan 40 apa yang dimaksud. Apakah 40 menit, 40 jam, 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun? Wallahu a'lam. Karena dalam riwayatnya itu tidak disebutkan. Apakah mungkin memang Rasulullah SAW tidak menyebutkan 40 yang dimaksud 40 apa? Atau justru ini berasal dari perawi yang lupa tentang 40 apa yang dimaksud. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, karena beliaulah yang menyampaikan hadis ini, 40 yang dimaksud itu 40 apa wahai Hurairah?
Maka beliau mengatakan, saya tidak mengetahui, hanya saya mendengar Rasulullah SAW menyebutkan jarak antara tiupan yang pertama dan yang kedua itu adalah 40. Maka ketika itu terjadi fatal iman, Allah menyebutkan wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukakanlah langit maka terdapat beberapa pintu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka langit yang kita lihat saat ini fatal iman adalah langit yang utuh, yang penuh, tidak ada celah, apatah lagi lubang yang menganga, tidak. Semuanya terlihat rapat, cantik, indah dan lain sebagainya. Akan tetapi fatal iman, ketika terjadi hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan langit itu terbuka. Bahkan seolah-olah dia memiliki pintu-pintu yang membuka secara lebar untuk malaikat itu turun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk yang tempat tinggalnya adalah di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Aqidah Tahawiyah itu, syarah Aqidah Tahawiyah, di antara apa yang disebutkan tentang penjelasan makna malaikat, malaikat itu disebutkan oleh beliau adalah makhlukat nuraniyah, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Kemudian wa maskanuha fis sama, tempat tinggalnya itu adalah di langit. Lalu kemudian Allah memberikan kemampuan kepada malaikat itu untuk merubah bentuk dalam bentuk di ashkalin mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk yang tentu saja dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah makhluk yang ketaatannya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka di hari itu Allah menjadikan langit itu terbuka, bahkan seolah-olah memiliki pintu-pintu yang banyak, memberikan keleluasaan kepada malaikat untuk turun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan begini, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Jadi ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hanya Nabi saja yang melihat. Bukankah dalam hadis Rasulullah pernah melewati sebuah batu gitu ya? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, saya mengetahui tanda-tanda kenabian itu, salah satunya dari ada sebuah batu itu yang setiap Nabi lewat dia menyondongkan seperti badannya begitu untuk menyelami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang melihatnya hanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berinteraksi dengan bangsa jin, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendakwahi juga bangsa jin. Maka pada saat itu Rasulullah melihatnya secara kasat mata atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut tidak dilihat oleh sahabat yang lain. Ini yang dimaksud, inni ara ma la taraw wa asma'u ma la tasma'u. Kadang-kadang Rasulullah mendengar sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk Rasulullah mendengar, sedangkan itu tidak didengar oleh manusia pada umumnya. Salah satunya wahyu. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah itu terdiam. Badannya itu bergetar, dari dahinya itu keluar peluh keringat, seperti beliau sedang menahan beban yang begitu besar. Ketika kemudian Rasulullah SAW selesai dan kemudian membuka matanya, para sahabat bertanya, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Kami melihat seperti kau menahan beban yang begitu besar. Maka Rasulullah SAW menyatakan, barusan Jibril datang dan menyampaikan sebuah wahyu. Apakah sahabat mendengar wahyu yang disampaikan? Maka Rasulullah melanjutkan, aqwatis sama wa haqqa laha an ta'id. Saya mendengar langit itu seperti, bukan bergetar, seperti suara retakan begitu. Bukan karena hujan lalu kemudian terjadi petir, bukan. Ini suasananya sedang aman-aman saja, tidak ada hujan, tidak ada geledek, tidak ada petir dan lain sebagainya. Rasulullah kemudian mengatakan, saya mendengar langit itu terasa berat, kemudian mengeluarkan suara.
Antail itu kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang disematkan kepada suara unta ketika dia diberikan beban yang berlebih. Jadi dulu orang kalau mau melakukan perjalanan itu barang-barangnya kan disangkutin di atas punuk unta kan. Unta itu punya daya angkat beban itu tentu saja terbatas. Kalau bebannya itu terlalu banyak, seolah-olah punuknya itu hampir patah, seperti suara patah. Padahal tidak patah, tapi itu menunjukkan bahwa kapasitasnya itu berlebih. Contohnya truk pengangkut ini kan ada tulisannya Pak ya, dari DLAJ itu. Kalau kemudian kita lihat ada namanya kir. Kir itu salah satu petunjuk untuk menunjukkan layak ya beroperasinya sebuah kendaraan, khususnya untuk yang digunakan untuk mengangkut. Kalau truk itu diberikan beban berlebih, kadang-kadang dia akan mengeluarkan juga suara. Tapi sebenarnya antail ini adalah suara yang keluar dari punuk unta. Kata Rasulullah SAW, atit ini maknanya adalah suara yang kemudian keluar karena beratnya beban yang ditanggung. Sampai-sampai seolah-olah langit itu tidak kuat menahan beban. Beban apa yang ditanggung atau kemudian ya diampu oleh makhluk yang bernama langit ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah banyaknya malaika yang berada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu adalah makhluk yang sangat besar, kata iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyaksikan Jibril dalam wujud aslinya itu sebanyak 2 kali. Salah satunya adalah ketika Rasulullah turun selesai mendapatkan wahyu yang pertama dari Gua Hira, maka Jibril menampakkan wujud aslinya. Sebutkan dalam hadis itu bahwa Jibril memiliki kurang lebih sekitar, ada yang menyebutkan 300, ada yang menyebutkan 600 sayap. Yang satu sayapnya itu ketika dikembangkan itu menutupi seluruh cakrawala. Kalau satu sayapnya saja sudah menutupi, apalagi seluruh sayapnya dikembangkan di hotel iman. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang sangat besar. Sehingga kalau Allah memerintahkan malaikat itu untuk mengadab, menghukum, menyiksa seorang manusia, bisa kita bayangkan seperti apa siksaannya itu. Karena malaikat itu dia adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah. Kalau kata Allah binasakan tanpa adanya kasih sayang, dia akan menghukum sepedih-pedih. Tapi kalau Allah perintahkan rahmati dia, sayangi dia, maka malaikat juga akan menyayangi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maka malaikat itu adalah makhluk yang sangat besar. Dan malaikat itu tempat tinggalnya tadi di mana? Di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di langitnya Allah itu tidak ada jarak 4 jari kecuali ada malaikat. Tidak ada jarak sebesar 4 jari kecuali ada malaikat. Kalau kita kan masih mungkin duduknya saja lebih dari 4 jari begini. Kalau di langit itu setiap jarak 4 jari ada satu malaikat, satu malaikat, satu malaikat. Dan jumlah malaikat itu sangat banyak. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis di Baitul Ma'mur itu, di atas langit dunia yang disebut dengan Baitul Ma'mur itu ada malaikat yang senantiasa melakukan tawaf. Sehingga banyak ketika para ulama menjelaskan tentang sejarah dari keberadaan Ka'bah, salah satunya mereka menyebutkan riwayat akan adanya keinginan Nabi Adam di saat beliau masih ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat malaikat-malaikat itu senantiasa melakukan tawaf di Baitul Ma'mur itu. Tawaf setiap harinya, setiap saatnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam turun di atas muka bumi ini, beliau meminta kepada Allah untuk menghadirkan satu tempat yang sama dengan Baitul Ma'mur. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan dalam bentuk Ka'bah itu pondasi-pondasinya, dan yang pertama kali meninggikan Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian hancur saat terjadinya, kita tahu ya, banjir di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, yang pada akhirnya kemudian ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwasanya banyaknya malaikat itu digambarkan oleh Rasulullah. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur itu. Dan setelah mereka melakukan tawaf itu, mereka akan keluar dan tidak akan pernah kembali lagi di situ.
Artinya bayangkan, dari mulai diciptakannya itu, jangankan sampai terjadinya hari kiamat, sampai saat ini saja sudah berapa juta tahun, mungkin miliar tahun, dan setiap harinya ada 70.000 yang tawaf. Ini malaikat-malaikat yang baru, yang mereka tidak akan pernah kembali lagi. Jadi kalau dari tawafnya saja 70.000, ini tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian yang lain lagi yang kemudian keberadaan malaikat itu Allah Subhanahu wa taala tempatkan di sana. Sehingga malaikat itu makhluk yang sangat besar, lagi banyak. Itulah mengapa kata Rasulullah SAW, langit itu sampai seperti suara ada retak gitu, saking banyaknya malaikat yang ada di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi hari kiamat maka diperjalankanlah gunung-gunung, maka menjadi seperti fata morgana. Gunung-gunung itu ikhwatal iman Allah jadikan, kalau masih ingat, sebagai apa? Pasak-pasak yang kemudian menjadikan bumi ini stabil ketika dia berputar pada porosnya, berputar juga ketika mengelilingi matahari. Ketika matahari itu kemudian dikelilingi, bahkan bumi itu sendiri berputar pada porosnya, tentu dia harus memiliki apa istilahnya, penyeimbang, stabilizernya itu. Karena kalau tidak, dia bergetar sedikit saja kita ketakutannya sudah luar biasa. Nah, saat ini apakah bumi sedang berputar atau tidak? Berputar. Kita meyakini hal tersebut, itulah mengapa terjadi siang dan malam dan lain sebagainya. Tapi kita tidak merasakan perputaran itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak untuk menjadikan bumi itu berputar dan seimbang sehingga tidak ada getaran sama sekali. Adapun getaran-getaran yang terjadi itu karena bertabrakannya lempengan-lempengan dan pada akhirnya terjadi gempa bumi. Itu pun pada skala yang kecil, sedikit dibandingkan dengan apa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Dan kata para ulama, sesungguhnya gunung-gunung itu yang terlihat di atas itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam. Yang Allah tancapkan di dalam bumi itu jauh lebih besar dari apa yang menonjol ke atas. Ini yang kemudian disebut dengan teori gunung es, begitu ya. Gunung es itu kalau kita belajar masih ingat itu dulu, bahwa apa yang terlihat di atas itu cuma berapa persen dari apa yang berada di bawah. Nah, seperti itulah keberadaan gunung pada umumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hari kiamat itu gunung-gunung itu tidak lagi memiliki daya cengkeram. Allah angkat dari atas muka bumi, bahkan dalam surah itu Allah jadikan apa? Kal'ihnil manfush. Gunung-gunung yang begitu besar akan berterbangan seperti debu, seperti bulu yang ditiup oleh angin. Maka bertabarakanlah menjadi hancur dan lain sebagainya. Ini gambaran kecil tentang terjadinya hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lebih spesifik. Setelah manusia itu mengalami sebuah proses, mereka mati ketika tiupan sangkakala yang pertama itu dilakukan oleh malaikat yang Allah perintahkan, lalu dibangkitkan kembali pada tiupan sangkakala yang kedua, mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah kita sampaikan, ketika manusia itu dibangkitkan sampai waktu di mana Allah datang untuk memutuskan perkara mereka adalah waktu yang sangat panjang. Itulah mengapa disebut dengan yaumul qiyamah, hari di mana manusia berdiri, tidak ada seorang pun yang jongkok, duduk apatah lagi berbaring. Semuanya akan berdiri, berpijak di tempat di mana dia berada. Berapa lama ya khawatir iman? Waktu untuk menunggu sehingga disebut dengan yaumul qiyamah, hari berdirinya manusia dalam waktu yang sangat lama. Yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di hari yang ukurannya itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Itulah mengapa ikhwatal iman, kehidupan di dunia ini begitu singkat dibandingkan dengan perjalanan yang akan kita lalui. Belum kita mengalami yaumul hisab, Allah timbang amalan kita, Allah hitung amalan kita, Allah audit amalan kita. Menunggu kedatangan Allah saja pada hari itu adalah 50.000 tahun.
Sehingga kalau kemudian seseorang menganggap, oh ini kok saya dapat ujiannya begitu lama ya di dunia, gak habis-habis 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun dan lain sebagainya. Lalu pada akhirnya ujian itu membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, waktu tunggu di akhirat itu jauh lebih lama dibandingkan dengan kesabaran yang dia hadirkan ketika di dunia. Kalau kesabaran itu dia hadirkan di dunia dalam waktu yang mungkin, berapa umur manusia rata-rata? Umatnya Nabi Muhammad SAW kurang lebih hanya 60 sampai 70-an tahun saja. Tapi ketika dia menjaga kehidupan itu dengan penuh ketaatan kepada Allah, kesabaran dan tawakal kepada Allah, maka buahnya itu akan dia rasakan dengan kenikmatan di dalam surga yang abadi selama-lamanya. Tapi kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirat itu menjadi sebuah perjalanan yang sangat menyakitkan dalam waktu yang sangat lama. Maka Allah menyebutkan ikhwatal iman, inna jahannama kanat mirsada, bagi mereka yang durhaka kepada Allah ketika di dunia, mereka yang tidak kunjung mau beriman padahal telah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, mereka yang enggan untuk patuh dan taat kepada Allah padahal sudah banyak nasihat yang mereka dengar, sudah banyak pengajian dan kajian yang sampai di telinga mereka, tapi tidak kunjung juga mau taat dan patuh kepada Allah. Maka apa kata Allah? Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai-pengintai. Pengintai-pengintai yang dimaksud di sini ikhwatul iman adalah nanti setelah seseorang ikhwatul iman dihisab, dihitung amalnya oleh Allah, ditimbang amalnya oleh Allah, dia akan melalui as-sirat. As-sirat inilah yang akan menjadi perjalanan yang terakhir. Di bawah as-sirat itu adalah neraka. Sedangkan di ujung sirat itu adalah pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang akan melewati sirat itu. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya nama-nama penghuni neraka itu telah diketahui oleh neraka itu sendiri, dan dia telah menunggu nama-nama tersebut untuk berada di atasnya. Maka dia memintai dari jauh, oh si fulan ini sebentar lagi akan menginjakkan kakinya, oh si fulan ini sebentar lagi akan lewat, si fulan akan lewat. Maka dia telah memintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Dalam beberapa hadis disebutkan ikhwatul iman, bentuk intayan itu adalah dengan adanya bentuknya seperti kail yang tajam, panjang, lalu kemudian akan menarik kaki orang yang lewat di atas sirat itu. Dan neraka itu tidak pernah luput ketika kemudian dia menarik siapa yang berhak untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah keadaan yang sangat menakutkan. Kita kalau jalan di tempat yang becek saja ya, kemudian hati-hatinya luar biasa, apalagi sirat itu dalam hadis disebutkan dia setipis serambut dibelah 7. Maka orang yang akan melewati sirat itu sesuai dengan amalnya ketika dia di dunia. Ada yang lewat seperti kalbarq, seperti apa itu? Seperti petir begitu ya, kilatan cahaya ya. Ada yang begitu cepat, ada yang merangkak tapi lolos juga. Ada yang mungkin seperti tadi, ada yang mungkin seperti naik mobil, ada yang seperti naik keledai dan lain sebagainya. Ada yang sampai merangkak, ada yang baru melangkahkan kaki, neraka sudah menggaitnya dengan kalabib yang dimiliki. Itu yang dimaksud dengan inna jahannama kanat mirsada. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang tahan dengan siksaan yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kalian mendengar tentang nerakanya Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa di neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Atau dalam doa yang dikenal dengan doa Sampuyaka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Atau doa yang sering dibaca sebelum makan setelah basmalah itu apa?
Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan di dalam mengkonsumsi sesuatu saja ada doa di mana seseorang meminta agar dilindungi dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan lit-taghina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka yang ketika di dunia berlaku zalim, mengambil hak orang lain. Mereka yang ketika di dunia berlaku tamak, tidak pernah puas dengan harta yang dimiliki, tidak pernah takut terhadap apa yang disampaikan, diberikan peringatan dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang melampaui batas. Maka sungguh neraka itu adalah tempat di mana mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lit-taghina ma'aba, lagi tempat bagi orang-orang yang melampaui batas. Dan ini kata para ulama adalah ancaman bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, termasuk orang-orang yang mengaku beriman tapi dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang berlaku dusta, orang-orang yang berlaku durjana, yang melewati batas di atas muka bumi ini, mereka lah yang telah diintai dan ditunggu oleh neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Bayangkan yang iman, neraka jahanam itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menunggu siapa-siapa yang namanya itu telah dicatat menjadi ahlun nar. Maka dari jarak sekian neraka itu sudah mengetahui, sudah mengenal baunya, sudah mengenal namanya dan lain sebagainya. Maka ketika dia mendekat kepada as-sirat, neraka kemudian akan menariknya masuk ke dalam neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Labithina fiha ahqaba. Perhatikan kata iman. Ini balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka akan tinggal di dalam api neraka jahanam itu ahqaba, dalam waktu yang sangat lama. Sebagian ulama menerjemahkannya dengan berabad-abad akan tinggal di dalam. Meskipun sebagian ada yang menyatakan, nah, bukannya orang selama dia beriman ujung-ujungnya akan masuk surga, Ustaz. Benar. Tapi jangan jadikan ini sebagai sekedar sesuatu yang membuat kita pada akhirnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ini satu-satunya sandaran. Kenapa? Tidak ada yang kuat ketika masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya itu berabad-abad. Mereka tinggal di dalam neraka berabad-abad. Maka para ulama berbeda pendapat tentang makna dari ahqaba ini. Ahqaba adalah merupakan bentuk jamak dari kata hukum. Apa? Hukum. Dan hukum itu ada yang menyatakan satuan sebutan dari 70-an tahun, ada yang menyatakan 80 tahun, ada yang menyatakan bahkan sampai 300 tahun. Ada yang menyatakan satu hukum itu 70 tahun, ada yang menyatakan satu hukum itu 80 tahun, ada yang menyatakan 100 tahun, ada yang bahkan paling banyak itu menyatakan satu hukum 300 tahun. Dan keberadaannya di dalam neraka itu bukan satu hukum, tetapi kata Allah ahqaba, sehingga disebut berabad-abad dia berada di dalamnya. Bayangkan di kota iman, taruhlah kemudian kita mengambil pendapat yang paling sedikit, satu hukum itu 70 tahun. Kalau satu hukum itu 70 tahun, lalu kemudian satu tahunnya itu ada 12 bulan, lalu setiap bulannya itu ada 30 hari, setiap hari di akhirat itu seukuran 1000 tahun di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bagaimana? Bahwasanya ukuran satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala ka'alfi sanatin, seperti ukuran 1000 tahun dari apa-apa yang kalian hitung. Mimma ta'uddun. Kalau 70 dari kali berapa? 12, kemudian kali 1000 lagi, berapa itu satu hukum? Kalau ukurannya ukuran dunia. Nah, ini kan jago-jago hitung semua kan ya. Jadi berapa itu? 70 kali 12 kali 1000. Banyak soal, ya banyak, memang banyak itu. Anak saya juga tahu kalau jawabannya banyak ya, dan sebagainya. Jadi kurang lebih ada berapa tahun itu? Masya Allah. Ada yang menyatakan di sini
Hasilnya itu kurang lebih kalau ambil yang paling kecil saja 70 tahun itu 25 juta tahun. Subhanallah. Di ukuran kehidupan di dunia itu kalau satu pokok itu 25 juta tahun. Kira-kira antum kuat gak? Coba taruhlah, jangan banyak-banyak. Satu hari saja yang ukurannya 1000 tahun. Nggak apa-apa, yang penting saya beriman, masuk neraka sebentar ya, gampang lah. Bahkan ada yang berani mengatakan, yuk rame-rame kita masuk neraka. Soalnya di surga orangnya nggak asik-asik, ya. Mending di neraka nanti kita kumpul lagi. Namun dibilang, ini orang yang mengatakan seperti ini, dia tidak pernah mengkaji tentang bagaimana dahsyatnya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahkan na'udzubillah min dzalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih saja meminta perlindungan dari siksa api neraka. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh apa yang pernah dia rasakan dari kenikmatan itu akan menjadi sirna dan hilang. Seolah-olah tidak pernah ada satu nikmat pun yang pernah dia rasakan ketika dia hidup di atas muka bumi. Itulah mengapa ikhwatal iman, para ulama memberikan sebuah nasihat yang begitu mulia. Apa itu? Bahwasanya jangan pernah menganggap remeh, bahkan berangan-angan untuk sejenak saja masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang akan tahan. Sesungguhnya orang yang sering menyatakan bahwa gak apa-apa masuk neraka, toh sebentar saja, itu adalah karakter orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka tahu adalah mereka ini orang-orang yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada nabinya dan lain sebagainya. Tapi dengan congkaknya mereka mengatakan apa? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka orang-orang Yahudi berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dan ini sampai saat ini diyakini oleh sebagian besar, bahkan mayoritas orang-orang Yahudi. Saya pernah punya teman di Kota Iman, itu kerja di Australia, dan pemilik dari tempat kerjanya itu orang Yahudi. Karena bosnya ini tahu dia orang Islam gitu ya, sering diajak diskusi perkara agama. Dan salah satu yang dia katakan ya, bahwasanya kita nih orang-orang Yahudi, ya kalaupun kita durhaka begitu, banyak bermaksiat, nanti kita masuk neraka itu sebentar saja, beberapa hari saja. Ternyata hal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan ya dalam surah Al-Baqarah itu apa? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka orang Yahudi itu berkata bahwasanya kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Taruhlah sesuai dengan apa yang mereka katakan, hanya beberapa hari saja. Tapi kalau satu harinya itu senilai 1000 tahun lamanya, maka siapa yang tahan dengan siksaan yang akan dirasakan oleh mereka? Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ikhwatal iman rahimakumullah, seseorang yang masuk ke dalam neraka jahanam pasti akan sangat merasakan kepedihan dan waktu yang sangat lama. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan agar kita melakukan amalan yang menjauhkan diri kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan Al-Quran, mengutus nabinya, memberikan peringatan, menyampaikan kabar gembira, salah satunya agar apa? Kita selamat dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ini juga gambaran dari apa yang akan mereka terima sebagai balasan yang Allah siapkan dari kedurhakaan yang mereka lakukan ketika di dunia. Yaitu apa? Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam api neraka itu, dan tidak pula mendapatkan minuman di dalam api yang menyala-nyala itu tadi, yang telah dinyalakan dalam waktu yang sangat lama, yang telah berubah warnanya, bukan saja merah, bukan kemudian berubah menjadi biru, tapi api yang sudah menghitam. Kita kalau nyalakan kompor, warnanya merah dan warnanya biru, lebih panas mana ya?
biru, lebih stabil katanya, ya, buat kompor tidak hitam dan lain sebagainya. Makanya banyak iklan-iklan kompor itu bilang apinya warna apa? Biru. Tapi lebih panas lagi ketika dia sudah berwarna putih. Hanya kalau kita lihat yang tukang las itu, semburannya bukan lagi warna merah dan biru, tapi sudah menjadi percikan berwarna putih. Tapi lebih dahsyat daripada itu ketika dia sudah berubah menjadi warna apa? Hitam. Itulah mengapa lahar yang keluar dari letusan gunung berapi itu warnanya apa? Merah bercampur dengan hitam, bahkan sudah kehitaman. Tapi kalau kita ukur berapa panasnya itu, berapa ribu derajat Celcius. Dan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa panas yang ada di atas muka bumi ini hanya sedikit berapa persen saja. Kalau seluruh panas itu dikumpulkan di atas muka bumi ini belum ada apa-apanya dengan panas yang ada di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan mereka senantiasa merasa kehausan, dibakar dengan api yang begitu menyala-nyala, lalu kemudian mereka kehausan, kelaparan, meminta pertolongan kepada Allah. Tapi apa jawaban Allah? La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula pernah mendapatkan minuman. Jadi mereka berteriak, semakin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sedikit terlewat oleh para ulama. Kenapa ayat yang disebutkan dengan labithina fiha ahqaba, meskipun dia adalah gambaran dari keadaan orang-orang kafir, kenapa Allah menyebutnya dengan ahqaba, waktu berabad-abad? Bukannya orang-orang kafir itu khalidina fiha, mereka sudah kita ketahui akan kekal abadi dalam siksa neraka. Ternyata penjelasan para ulama tafsir, makna ahqaba di sini khususnya bagi orang kafir adalah bahwa pada setiap kurun waktu yang telah disebutkan, Allah akan mengganti dengan cara azab yang berbeda. Dan semakin bergantinya itu semakin lama semakin berat. Jadi bukan berarti kalau orang kafir itu hidup selama-lamanya dalam siksa api neraka, kemudian azab yang akan dia terima itu hanya satu jenis saja. Itu menggambarkan bahwa azab itu bermacam-macam, beragam, dengan segala ketakutan yang akan menimpa manusia, kepedihan yang akan dia rasakan. Seluruh jenis azab itu akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk. Makanya Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu selain Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun, Allah juga memiliki sifat syadidul iqab. Azabnya Allah, iqabnya Allah, hukumannya Allah itu sangat pedih. Kalau kita pernah melihat ada orang yang paling bengis di dunia ketika menyiksa tawanan, tahanan dan lain sebagainya, maka itu belum ada apa-apa jika dibandingkan dengan siksaan seseorang yang dilemparkan oleh Allah ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka semakin mereka berteriak meminta agar neraka itu mungkin diistirahatkan sebentar, mungkin kemudian dipadamkan sebentar, semakin Allah Subhanahu wa taala menyalakan neraka tersebut untuk menyiksa mereka. Semakin mereka meminta untuk diberikan minuman, semakin Allah Subhanahu wa taala menambah siksaan kepada mereka. Sehingga kata para ulama, ini gambaran dari pedihnya siksa api neraka. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali air mendidih dan nanah yang Allah hidangkan. Kecuali air mendidih dan nanah yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan bagi mereka. Namanya orang sudah kehausan, kata Imam Abdullah, apa saja yang ada di depannya yang menyerupai air itu akan dia masukkan ke dalam mulut. Ketika mereka berteriak, asqina, asqina, berikan kami minum, maka Allah tidak memberikan mereka minum illa hamima, kecuali air yang mendidih. Mereka akan mengambil, lalu kemudian secara tidak sadar karena saking hausnya memasukkan kemudian air tersebut ke dalam mulutnya, justru menghancurkan seluruh tubuh. Allah ciptakan kembali, dihancurkan kembali, Allah ciptakan kembali agar apa? Kepedihan itu dirasakan berulang-ulang. Kepedihan itu dirasakan berulang-ulang. Dan ini adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan
bagi mereka yang ketika di dunia durhaka dan tidak mau patuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasaqa, atau kemudian nanah yang ditampung dari luka-luka yang menganga dari tubuh mereka. Belum tahu kan nanah itu baunya seperti apa? Tahu rasanya? Nggak tahu ya. Lihat aja udah jijik begitu ya, cium baunya saja sudah enak. Gimana mau merasakan? Tapi pada saat itu karena saking hausnya mereka tidak peduli. Terlihat seperti cairan mereka masukkan ke dalam mulut. Justru itu kemudian semakin menambah siksaan demi siksaan. Kata para ulama yang beriman rahimahullah, makna hamim wa ghassaq. Hamim sudah kita ketahui adalah air mendidih yang sangat panas. Ayat ghassaq, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan nanah juga yang mendidih, ada juga yang menyatakan ghassaq ini maknanya adalah nanah yang dibekukan, yang sangat dingin, yang kalau kemudian diminum itu akan membeku seluruh tubuhnya. Lah kok bisa? Bukannya tidak ada kesejukan. Nah, memang tidak ada rasa sejuk sedikit pun di dalam api neraka. Tapi pernah dalam sebuah riwayat di Ikhwatul Iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ishtaqatin naru ila rabbiha, neraka pernah mengadu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya sambil berkata, ya Rabb, akala ba'di ba'dha, sesungguhnya sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya. Jadi api itu kan punya sifat kalau tidak ada bahan bakarnya, sesuatu yang kemudian membuat dia tetap menyala, dia akan saling memakan, ya, yang pada akhirnya akan habis. Atau kalau bakar api unggun begitu ya, nyala, nggak ada sesuatu yang antum tambahkan, apakah kayu atau kemudian serabut kelapa dan lain sebagainya, dia akan padam sendiri. Maka neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang akala ba'di ba'dha, sesungguhnya apa kata neraka itu? Sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa bahan baku neraka itu apa? Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga apa? Hijarah, batu yang dipanggang, dinyalakan terus-menerus. Nah, sekarang manusianya belum dimasukkan ke dalam api neraka. Maka dia mengadu kepada Allah, sesungguhnya sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Fa'adina laha binafasain, maka Allah memberikan izin baginya dengan dua hembusan. Yang pertama, nafasin fis syita wa nafasin fis shaif, hembusan tatkala musim panas, itu hembusan yang sangat panas mematikan. Dan yang kedua, fis syita, hembusan di musim dingin yang menusuk. Makanya antum jangan bayangkan, berarti kalau ada sesuatu yang dingin bisa kita sejenak beristirahat kan? Dingin itu menjadi nikmat kalau sekedar sejuk saja. Tapi kalau sudah berada pada puncak bekunya itu, tidak ada orang yang bisa tahan dengan dingin yang menusuk. Sebagian orang ikhwatul iman yang tinggal di iklim dan cuaca dingin itu, ada yang lebih memilih musim panas dibandingkan dengan musim dingin. Musim panas itu kalau panas dia bisa masuk ruangan, nyalakan AC, selesai. Tapi kalau musim dingin dia tidak punya pemanas dan kemudian rumahnya itu tidak cukup hangat untuk menghangatkan, banyak yang akhirnya mati karena cuaca dan juga suhu yang sangat ekstrim, sangat rendah dan lain sebagainya. Kita kalau ke puncak Ikhwatul Iman paling berapa derajat sih? Seandainya pun kedinginan, kita pakai jaket tipis-tipis saja sudah selesai. Tapi kalau antum berada di tempat-tempat yang memiliki cuaca dingin itu, nah sekarang saya ini musim dingin di Makkah atau di Madinah itu, di Saudi. Saya pernah waktu di Madinah itu cuacanya paling dingin yang pernah saya rasakan itu minus 12. Dan pada saat itu banyak polisi-polisi yang meninggal dunia. Dan kemudian patroli berjaga di luar ruangan, saking dinginnya itu meninggal. Anak-anak kecil ada yang meninggal dulu. Padahal nggak ada salju Ikhwatul Iman. Ya. Waktu setahun yang lalu, saya sempat ke Jepang itu di musim dingin juga, ke Sendai, ke Hokkaido dan lain sebagainya. Subhanallah, baru keluar itu
Walaupun cuacanya cuma minus berapa gitu katanya, minus 3 atau minus 4 ya, minus 4. Tapi karena saya tidak bawa baju yang proper begitu ya, ditambah dengan hembusan angin, itu kayak ditampar berkali-kali begitu. Padahal musim dingin, Bahkan ada yang mengatakan, Ustaz, kalau keluar Ustaz nggak pakai penutup telinga, itu telinga bisa beku. Kalau sudah beku, kemudian disentil gitu, lepas telinganya ya. Allah itu bercanda atau tidak. Yang jelas memang bisa membuat peredaran darah itu berhenti kalau saking ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua keadaan yang sangat menakutkan itu dalam siksa api neraka. Bahwa ketika dia berteriak kehausan, Allah berikan air mendidih, atau pilihan yang kedua adalah nanah yang sangat dingin yang kalau kemudian dia masukkan ke dalam kerongkongannya itu juga akan membuat dia celaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali air panas yang mendidih atau kemudian tadi nanah yang membeku, nanah yang sangat dingin yang apabila seseorang meminumnya dia juga akan celaka. Kata iman rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal atas apa yang dia lakukan. Allah itu maha adil ikhwatul iman. Allah itu ketika memberikan balasan itu sesuai dengan perbuatan orang yang melakukannya. Allah tidak kemudian menzalimi siapapun, bahkan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan ketika di bumi. Dalam sebuah hadis dikisahkan, ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar itu, Allah kemudian berfirman, la zulmal yawm, hari ini tidak ada seorang pun yang dizalimi. Hari ini tidak ada seorang pun yang dizalimi, baik oleh sesama manusia, apatah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Allah mau kepada orang-orang yang dulu kafir, yang durhaka kepada Allah, Allah siksa dengan siksaan yang seberat-beratnya. Itu mah hal yang kita anggap wajar karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan. Tapi Allah itu Maha adil. Allah memberikan balasan sesuai dengan kadar keburukan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Memberikan balasan seperti itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwatul iman, bagaimana kita tidak menyebut Allah itu adil? Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Berikan kita nafas, berikan kita oksigen, berikan kita penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya. Allah berikan rezeki kepada kita. Allah karuniakan kita istri yang sudah menikah, alhamdulillah. Yang belum insyaallah berikhtiar, ada yang sudah punya anak. Allah berikan pekerjaan, Allah berikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Tapi dengan seluruh nikmat yang kita rasakan, kita tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidaklah berharap, tidak menginginkan akan adanya hari perhitungan. Ini seperti yang kita sebutkan di kota iman. Orang yang banyak melakukan pelanggaran, orang yang banyak melakukan kefasikan, orang yang banyak melakukan kemaksiatan, karena dia tahu bahwasanya kalau dihitung itu amalnya akan membuat dia semakin terpuruk, maka lebih baik sejak awal dia mengignore begitu ya. Dia menolak akan adanya hari perhitungan. Di gambaran kecilnya begini, orang yang di dalam pekerjaannya itu tidak melakukannya dengan baik, dikasih jabatan, dikasih wewenang, dikasih juga dana dan lain sebagainya, lalu kemudian akan diaudit, dia tahu akan adanya audit, maka dia sejak awal itu menolak audit itu dilakukan. Nggak usah audit kayak gak percaya saja sama kita, ngapain sih? Kan semuanya sudah terlaksana, padahal ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Orang-orang
orang kafir itu, meskipun mereka mengatakan tidak ada itu hari kiamat, tidak ada hari perhitungan, tapi dalam hati kecilnya mereka takut kalau hal tersebut akan terjadi. Maka sejak awal mereka mengatakan tak ada itu hari di mana seluruh amalan akan dihitung, kita akan dibangkitkan kembali. Maka kata Allah, mereka mengatakan hal tersebut karena mereka tidak menginginkan akan adanya hari pembalasan, hari perhitungan di mana seluruh amalan itu akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap kepada yaumul hisab atau hari perhitungan. Maka orang-orang musyrikin tidak mau dan takut akan adanya perhitungan terhadap amal perbuatan mereka ketika mereka hidup di dunia. Maka begitu juga kata para ulama, orang-orang yang beriman tapi keimanannya itu tidak baik, keimanannya itu tidak sempurna, keimanannya itu tidaklah menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya dia tidak menerima akan adanya hisab itu sendiri. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan kata Allah mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tahu apa yang mereka kerjakan kebanyakan adalah maksiat. Seandainya mereka tahu bahwa mereka akan dihisab, mereka tidak akan melakukan kemaksiatan tersebut. Maka kata Allah, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitab. Ternyata apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini dibantah oleh Allah. Apa kata Allah? Segala sesuatu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan yang sangat rapi. Inilah yang membuat kita ikhwatul iman berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah atau kepada Allah dan kepada hari akhir. Keimanan kita kepada Allah dan hari akhir menjadikan kita lebih waspada. Karena apa? Kita meyakini setiap perkataan dan perbuatan kita dicatat dan akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Itulah mengapa kalau masih ingat kita sering menyampaikan bahwa hal-hal yang sulit ditinggalkan oleh manusia itu hanya bisa ditinggalkan ketika mereka memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir. Berbicara itu sangat sulit untuk kemudian difilter karena lidah ini tidak bertulang. Senangnya lidah ini ngomongin orang, senangnya lidah ini mengumpat, mencaci, mengatakan hal-hal yang buruk. Tapi orang-orang yang beriman, kenapa dia bisa menjaga lisannya? Karena keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Yang kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia apa? Dia bisa saja mudah mengatakan sesuatu yang buruk, berkata tidak jujur, berkata dusta, menghina orang lain, merendahkan orang lain dengan perkataannya. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Karena dia tahu setiap perkataannya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang terlontar terucap kecuali ada yang mencatatnya, yaitu raqib dan atid. Orang yang keimanannya itu bagus terhadap Allah dan hari akhir, maka tangannya akan terjaga, kakinya akan terjaga dari melakukan sesuatu yang membuat dia menyesal pada hari akhir nanti. Ketika dia dihina, dia dizalimi, bisa saja dia membalas dengan yang lebih dahsyat daripada itu. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Karena dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia tahu setiap perbuatannya itu akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka apa kata Allah? Apa yang diyakini oleh orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak benar. Itu karena mereka tidak mau saja bertemu dengan Allah dan dihitung apa yang mereka lakukan. Tapi apa yang sebenarnya Allah sampaikan? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitab. Segala sesuatu itu sejatinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu di hadapan si pelakunya nanti pada hari kiamat. Maka tidak ada kemaksiatan sekecil apapun ikhwatul iman yang luput dari catatan Allah, sebagaimana tidak ada kebaikan sekecil apapun
yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan pesan yang sangat jelas. Kalau mau beramal, maka beramallah sekecil apapun itu, meskipun tidak dicatat, tidak dilihat, tidak mendapatkan pujian dari manusia. Kenapa? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu itu dicatat dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jadikan ini juga sebagai sesuatu yang membuat kita takut untuk bermaksiat. Kadang-kadang orang tidak bermaksiat itu kalau ramai, lagi ngumpul begini, gak berani maksiat. Kenapa? Banyak yang sedang menyaksikan. Tapi ketika dia dalam keadaan sendiri, di mana jauh dari pandangan manusia, seringkali begitu berani dia bermaksiat. Padahal Allah itu basir, maha melihat, maha menyaksikan apa yang kita kerjakan. Sekecil apapun kemaksiatan itu, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menutup dengan sebuah ayat yang kata para ulama, ini adalah ayat yang paling menakutkan di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah azab Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab dan siksaan yang lebih berat lagi. Maka ini adalah ayat yang paling mengerikan kata para ulama, ketika mereka diazab di dalam neraka jahanam dengan berbagai macam siksaan yang mereka rasakan tidak satu jenis, tapi beragam jenis siksaan yang Allah hadirkan setiap harinya, bertambah kadar siksaan. Maka orang yang diazab di dalam neraka itu akan mengingat perkataan Allah ini, fadhuqu, maka rasakanlah azab yang dahulu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita untuk kita tidak mendapati. Allah menurunkan kitabnya, Allah mengutus nabinya agar kita lebih waspada dan dijauhkan dari siksa neraka tersebut. Tapi kalau seseorang tetap kufur kepada Allah, durhaka kepada Allah, padahal sudah sering dia diingatkan, sudah sering dia dinasihati, maka kelak dia akan merasakan firman Allah ini, fadhuqu falan nazidakum illa adzab. Rasakanlah azab ini, maka kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali azab yang lebih pedih. Maka Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma unzilat ala ahli an-nar ayatun qad ashaddu min hadha. Tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat khususnya kepada penghuni neraka kecuali ayat ini. Ayat yang menggambarkan siksaan yang akan mereka alami bertubi-tubi ketika berada di dalam api neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Wa billah. Oleh karenanya orang iman, dengan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dengan tafsir singkat yang kita gambarkan, sudah sepantasnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut juga kepada siksa dan neraka. Dan untuk selamat dari siksa tersebut tidaklah kecuali yang pertama, kembali bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tadi apa? Meneguhkan ketakwaan kita kepada-Nya. Kembali memupuk kembali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita dari siksa api neraka dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah dalam keadaan apapun kita, dalam setiap keadaan kita. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, di rumah, di tempat bekerja, di masjid, di pasar, dimanapun kalian berada, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan oleh banyak manusia, sendiri tidak ada yang melihat, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan, masih ada sekitar 12 menit. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan kasih kepada Ustaz atas materi yang sudah diberikan tentang balasan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Semoga menambah wawasan keilmuan kita, menambah rasa kita untuk bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Ta'ala,
dimanapun kita berada. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada? Ini ada door prize ini, ada. Ustaz, ada yang bertanya Ustaz. Kita kan sebagai manusia yang diciptakan dengan terkadang lupa, sering lupa atau sering tepatnya lupa dan salah. Dan Allah akan senang ketika kita kembali atau bertobat kepadanya. Nah, ketika kita mungkin salah, kita bermaksiat, terus kita bertaubat gitu. Apakah nanti yang tadi dijelaskan Ustaz tentang neraka itu, apakah kita akan mendapatkan balasan di neraka tersebut ketika kita sudah berusaha untuk meninggalkan masa lalu mungkin ya yang kurang baik, sekarang kita mulai memperbaiki diri? Pertanyaan yang sangat baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kata iman rahimahullah, manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Disebut manusia itu dengan insan, sumiyal insanu insanan. Dinamakan manusia itu dengan manusia, salah satunya adalah karena linisyani, banyaknya kealpaannya, kesalahannya. Makanya sifat manusia itu adalah banyak melakukan kesalahan. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengabarkan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Bukan satu kesalahan, tapi banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha menerima taubat. Allah itu senang mengampuni hamba-hambanya. Selama hambanya itu mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, Allah itu sangat-sangat gembira dan senang. Bahkan disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah itu lebih bergembira dan lebih senang menerima taubat dari hambanya, bahkan dibandingkan dengan seorang musafir yang kehilangan tunggangannya di tengah-tengah padang pasir. Ini memberikan satu makna bahwasanya nah, kita pernah bermaksiat atau bahkan banyak bermaksiat, tapi jadikan setiap kemaksiatan itu sebagai pelajaran. Agar apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kesalahan yang pernah kita lakukan namun telah kita lewati dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu bisa masih tetap akan dihitung dan menjadi apa kita sebutkan peluang kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka kata para ulama, selama taubatnya itu adalah taubatan nasuh. Jadi bukan taubat makan sambal gitu ya. Bilangnya taubat tapi melakukan lagi. Tapi taubatan nasuh, taubat yang sebenar-benarnya. Yang kata Imam An-Nawawi itu bahwasanya dia memiliki syarat. Ketika kita merasa kita salah, menyesal, ingin memperbaiki diri, meminta ampun kepada Allah, ini yang disebut dengan taubat yang sebenarnya. Bukan sekedar ucapan, saya mau taubat, tapi besok lakukan lagi. Nah, namanya manusia ketika dia sudah bertaubat, masih saja ada kemungkinan dia terjerumus kembali. Tapi bagaimana dia menahan diri sebagai buah dari taubat yang benar yang dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat seperti ini yang dia lakukan, maka sungguh taubat itu akan menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Taubat itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan, selama dosa itu berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka ada satu syarat lagi sebagai tambahan, bahwa dia harus meminta halal dari orang yang memiliki hak tersebut dengan cara mengembalikan haknya, atau meminta maaf, atau meminta halal atas apa yang pernah dia langgar dari hak orang tersebut. Jadi kalau sudah sampai pada poin bertaubat ini dengan taubat yang sebenarnya,
maka kesalahan itu diampuni oleh Allah. Adapun apakah Allah tetap bertanya? Kata sebagian ulama, bertanya namun sifatnya itu formalitas saja. Ketika dia akan dihisab oleh Allah, Allah hanya bertanya, bukankah kamu pernah melakukan ini dan itu? Lalu dia mengatakan, benar ya Allah. Maka kata Allah, ghafartu lak, karena taubatmu aku telah mengampuni dosa besar. Maka Allah persilahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan ikhwatal iman bahwa dengan seluruh apa yang kita sampaikan tadi, ketakutan kita terhadap nerakanya Allah, kita berlindung kepada Allah dari nerakanya dan siksanya, seharusnya membuat kita bersegera untuk menuju ampunan Allah. Dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqamahan tersebut, memberikan keistiqamahan tersebut, dan mewafatkan kita dalam keadaan beriman, keadaan husnul khatimah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, saudara? Ada yang bertanya lagi? 5 menit kalau di jam saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Pada beberapa yang saya tanyakan kan berkaitan dengan kondisi keimanan kita. Ketika kita ada di dalam sebuah majelis seperti ini, Masya Allah ya, keimanan kita luar biasa. Ya, surga ada di depan mata kita, seperti itu ya. Tetapi ketika kita kembali ke komunitas asli kita, ke keluarga, ke lingkungan pekerjaan, apalagi kita di lingkungan pabrik ya, dan segala macam ada karakter, kita akan kembali ke seperti jauh dari keimanan kita. Itu mungkin apa sih yang harus kita lakukan untuk tetap kita istiqomah? Pertama itu. Yang kedua, saya ini dengan ucapan tadi yang tentang husnul khatimah. Ketika kita mendengar orang yang meninggal, kita selalu berdoa semoga husnul khatimah. Ya. Apakah ketika dia seorang pendosa dan saat-saat terakhir Allah mencabut nyawanya dan dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah itu termasuk husnul khatimah, Ustaz? No. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kata iman itu fluktuatif, yazid wa yanqus, ia naik dan juga turun. Yazidu bil ta'ah, naik itu dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia turun menukik ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah keimanan itu, kestabilannya, bahkan upayakan untuk terus naik dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu dalam bentuk yang beragam dan bermacam-macam. Apa yang sedang kita lakukan ini diniatkan ikhlas kepada Allah, saling nasihat-nasihati adalah bentuk ketaatan. Berteman dengan orang-orang yang saleh, saling memotivasi dalam ketaatan dan kebaikan, juga menghantarkan kita pada ketaatan. Menambah ilmu, menghadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah, berangkat dari sifat ihsan, kita meyakini apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Beribadah seolah-olah Allah melihat kita, dan kalau kita tidak melihat Allah, maka kita yakin Allah Maha menyaksikan kita. Nah, hal-hal ini iman bisa tumbuh itu salah satunya dengan pengetahuan. Majlis-majlis seperti ini berfungsi untuk mengingatkan kita. Ya, namanya manusia, kadang ingatnya 2 jam, lupanya 22 jam dan lain sebagainya. Tapi tidak mengapa, yang penting ada keinginan untuk melakukan kebaikan, hadiri kajian seperti ini, ikut komunitas-komunitas yang membawa kita pada kebaikan, saling mengingatkan. Nah, saya pengen sama teman ini saja. Kenapa? Dia suka mengingatkan saya kalau saya melakukan kesalahan, mengingatkan saya waktu salat. Ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, sering-seringlah melakukan hal-hal yang menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran, berdoa, duduk di majlis ta'lim, berteman dengan orang-orang yang saleh. Ini semuanya adalah sarana kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun waktunya
keimanan itu turun, maka usahakan agar turunnya itu tidak jauh-jauh gitu ya. Salah satunya bagaimana? Dengan tidak meninggalkan seluruh apa yang biasa kita lakukan. Contohnya begini, ada orang yang Masya Allah kesehariannya itu baca 1 juz. Kadang-kadang kan kalau imannya lagi turun, malas banget buat tilawah gitu ya. Maka kata para ulama, jangan meninggalkan seutuhnya. Minimal 1 halaman, bahkan setengah halaman tetap dia lakukan. Agar apa? Ritme itu tetap terjadi. Kalau dia turunnya tuh gak nyampe nyungsep gitu, tapi tetap ada yang menjaganya. Begitu juga dengan kadang-kadang malas menghadiri majlis ta'lim, maka upayakan kalau tidak hadir secara offline, bisa online juga, minimal bisa menjaga ritme di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa minta kepada Allah agar hati ini ditetapkan dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, jadikan hati ini tetap pada ketaatanmu ya Allah. Dan Zat yang maha menjadikan hati itu pergilah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan ya. Yang pertanyaan berikutnya disimpan, insyaallah kita jawab pada pertemuan yang lain biidznillah taala. Kita cukupkan ikhwatal iman dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.